Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Dwi Syafira dengan NPM 204102023. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tembaga. Jadi, tembaga itu dianggap sebagai zat gizi esensial pada tahun 1928 ketika ditemukan bahwa anemia dapat dicegah bila tembaga dan besi keduanya ada di dalam tubuh dalam jumlah yang cukup. Dalam melakukan fungsinya, tembaga banyak berinteraksi dengan seng, molibden, belerang, dan vitamin C. Tembaga memiliki simbol Cu dengan nomor atom 29. Jumlah tembaga di dalam tubuh. Jadi tembaga itu ada di dalam tubuh sebanyak 50 sampai 120 mg, sekitar 40% ada di dalam otot, 15% di hati, 10% di otak, 6% di dalam darah, dan selebihnya ada pada tulang, ginjal, dan jaringan tubuh lainnya. Di dalam plasma, 60% dari tembaga terikat pada seruloplasmin, 30% pada transkuperin, dan selebihnya ada pada albumin dan asam amino. Selanjutnya ada absorpsi dan metabolisme dari tembaga. Jadi yang pertama ada pencernaannya. Tembaga itu ditemukan dalam bentuk Cu2+ dan biasanya terikat pada komponen organik, terutama asam amino yang menyusun protein makanan. Asam klorida dan pepsin bisa membantu pelepasan ikatan tembaga pada lambung, dan adapun enzim proteolik tambahan pada usus kecil yang menghidrolisis protein lebih lanjut untuk melepaskan tembaga. Selanjutnya ada penyerapannya. Jadi tembaga itu diserap dalam bentuk tereduksi yaitu Cu1+. Reduksi tembaga dari Cu2+ menjadi Cu1+ dilakukan oleh enzim reduktase seperti sitokrom B reduktase dan sitokrom P ferik atau kuprik reduktase pada membran sel usus. Nah, penyerapan tembaga ini melintasi membran brush border yang dilakukan oleh satu atau lebih protein pembawa, yaitu salah satunya itu ada CTR1. Nah, selain CTR1, ada pun DMT1 atau Divalent Mineral Transporter 1 yang juga berfungsi sebagai transporter tembaga. Saluran pencernaan menyerap sekitar 50-80% tembaga. Nah, penyerapan tembaga ini bisa meningkat ataupun menurun tergantung dari asupan tembaga. Nah, jadi contohnya penyerapannya itu akan terjadi sekitar 20-25% ketika asupan tembaganya itu tinggi. Nah, yaitu sekitar lebih dari 5 mg per hari. Lalu dapat meningkat menjadi 50% ketika asupan tembaganya itu menurun sekitar kurang dari 1 mg per hari. Nah, jadi selanjutnya ada metabolisme dari tembaga. Nah, pertama-tama itu di sini kita itu mengonsumsi makanan. Nah, biasanya makanan itu kan mengandung komponen organik. Nah, jadi si tembaga ini tuh berikatan dengan komponen organik makanan. Selanjutnya, tembaga akan melepaskan ikatannya dari komponen organik makanan dengan dibantu oleh enzim protease, lipase, dan juga amilase. Nah, setelah tembaga ini terlepas ikatannya, maka akan bereduksi menjadi Cu1+ dibantu oleh enzim reduktase seperti sitokrom B reduktase dan juga sitokrom B ferik atau kuprik reduktase. Nah, selanjutnya setelah direduksi, maka tembaga akan masuk ke dalam sel usus. Nah, untuk melakukan pencernaan. Jadi di sini itu dibantu oleh dua transporter untuk melewati membran brush border-nya. Jadi dua transporternya itu adalah CTR1 dan juga DMT1. Setelah masuk, maka tembaga akan berikatan dengan beberapa pendamping, ada glutathione, COX-17, COX-11. Nah, jadi di sini contohnya itu ada ATOX-1 yang akan mengangkut tembaga untuk dibawa ke Trans-Golgi Network. Nah, ada juga tembaga yang akan berikatan dengan enzim untuk melakukan fungsinya, dan ada juga tembaga yang akan berikatan dengan metalothionin untuk penyimpanannya. Jadi di sini penyimpanan tembaga itu ada dua, ada yang disimpan di hati dan ada juga yang berikatan dengan metalothionin. Nah, selanjutnya maka tembaga akan dikeluarkan dengan dibantu oleh gen ATP7A. Nah, apabila gen ATP7A ini mengalami kecacatan atau kerusakan, maka akan mengakibatkan penyakit yang bernama itu sindrom Menkes. Nah, setelah keluar, maka tembaga akan berikatan dengan protein, yaitu albumin dan juga alfa-2 makroglobulin. Nah, jadi di sini tuh akan berikatan dengan protein dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan ada pun beberapa tembaga yang ditemukan dengan berikatan dengan seruloplasmin.
ada faktor pendukung dan penghambat penyerapan tembaga. Jadi yang pertama ada faktor pendukung. Jadi faktor pendukungnya itu adanya asam organik dalam makanan dapat meningkatkan penyerapan tembaga karena beberapa asam organik seperti asam sitrat, glukonat, laktat, asetat, dan juga malat akan bertindak sebagai ligan pengikat untuk meningkatkan kelarutan sehingga akan mempermudah proses penyerapan. Nah, yang kedua itu ada faktor penghambat. Nah, jadi faktor penghambatnya itu ada dua, yaitu ada pH yang tinggi dan juga asam fitat. Nah, jadi pH yang tinggi itu atau lebih basa dapat mengurangi penyerapan tembaga karena dengan begitu atom tembaga biasanya akan mengikat hidroksida atau OH untuk membentuk senyawa tidak larut yang sulit diserap. Jadi apabila lebih larut itu akan lebih mudah diserap, apabila tidak larut akan lebih sulit untuk diserap. Nah, selanjutnya ada asam fitat yang biasanya itu ditemukan pada serealia, kacang-kacangan, dan juga polong-polongan juga dapat menghambat penyerapan tembaga karena zat ini akan mengikat tembaga. Jadi sehingga jumlah tembaga yang diserap oleh usus itu akan berkurang. Selanjutnya ada fungsi tembaga. Jadi beberapa fungsi dari tembaga itu adalah sebagai bagian dari enzim. Jadi beberapa enzim yang mengandung tembaga dapat dilihat pada tabel yang sudah saya tuliskan. Jadi di sini di sebelah kiri itu adalah enzim yang mengandung tembaga, sedangkan sebelah kanan ini ada fungsi dari enzim-enzim tersebut. Selanjutnya ada fungsi tembaga yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Itu ada 4, ada untuk mencegah anemia, mencegah albinisme, sebagai antioksidan, dan juga sebagai produksi ATP. Nah, yang pertama ada tembaga sebagai bagian dari enzim tirosin atau fungsinya itu sebagai produksi melanin untuk mencegah penyakit albinisme. Nah, jadi tembaga itu membantu dalam produksi melanin di dalam sel melanosit. Proses produksi melanin disebut dengan melanogenesis. Tirosinase membantu konversi tirosin menjadi 3,4-dihidroksilfenilalanin atau L-dopa. Kemudian L-dopa beroksidasi menjadi dopaquinon atau DECI. Produk akhir dari transformasi DECI yaitu melanin. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar. Di sini tuh ini adalah sel kulit ya, jaringan kulit. Nah, sedangkan yang coklat ini merupakan sel melanosit. Nah, jadi di dalam sel melanosit itu ada tirosin, ada tirosinase, dan juga ada tembaga. Nah, jadi di sini tembaga akan membantu tirosinase mengubah tirosin menjadi dopa. Nah, kemudian dopa ini akan beroksidasi menjadi melanin. Selanjutnya ada tembaga sebagai bagian dari enzim seruloplasmin atau fungsinya itu sebagai mencegah anemia. Jadi seruloplasmin adalah protein pembawa tembaga utama di dalam darah. Seruloplasmin membawa sekitar 65% sampai 90% tembaga di dalam darah. Seruloplasmin dibantu dengan tembaga dapat mengoksidasi zat besi dari fero atau Fe2+ menjadi feri atau Fe3+ yang penting untuk pelepasan zat besi dan mengikat transferin untuk transportasi ke jaringan tubuh. Nah, tidak adanya seruloplasmin yang berfungsi karena mutasi genetik dapat mengganggu penggunaan zat besi dan ditandai dengan peningkatan zat besi di jaringan, terutama di hati, pankreas, dan juga otak. Jadi bisa dilihat pada gambar di sini tuh ada ion ferro ini Fe2+ yang akan dirubah menjadi Fe3+ dengan bantuan seruloplasmin dan juga tembaga. Sedangkan gambar di bawah ini merupakan gambar struktur dari seruloplasmin. Jadi struktur dari seruloplasmin itu adalah aposeruloplasmin yang berikatan dengan beberapa ion tembaga. Selanjutnya itu tembaga sebagai bagian dari enzim superoksida dismutase atau fungsinya itu sebagai antioksidan. Jadi superoksida dismutase atau SOD adalah enzim yang bergantung pada tembaga dan seng. Kekurangan tembaga dapat menyebabkan aktivitas SOD menurun. Superoksida dismutase atau SOD adalah enzim yang berfungsi mengkatalisasi pembuangan anion superoksida secara efisien dan merupakan antioksidan endogen. Nah, SOD ini mengkatalisis proses pembuangan radikal superoksida atau O2 menjadi hidrogen peroksida atau H2O2. Jadi di sini ada radikal superoksida yang gambarnya ada 2O2 dengan titik di atas ini. Nah, di sini akan dibantu dengan enzim superoksida dismutase atau CUZNSOD, maka di sini akan dibuang dan dirubah menjadi hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, di dalam tubuh itu terdapat 3 jenis SOD. Jadi pada mamalia itu ada 3 jenis SOD. Yang pertama ada SOD1 yang memiliki respon, yaitu SOD1 akan cepat berpindah ke dalam nukleus untuk menjaga stabilitas genom. Yang kedua, ada SOD2 yang berada di dalam mitokondria. Jadi SOD2 ini bekerja dengan menangkap dan menguraikan radikal bebas di dalam sel menjadi zat yang kurang reaktif.
Dan yang terakhir ada SOD3 yang bekerja pada permukaan sel untuk melindungi sel dari stres oksidatif dan biasanya ditemukan di getah bening, cairan sinovial, dan juga paru-paru. Selanjutnya ada fungsi yang terakhir yaitu tembaga sebagai bagian dari enzim sitokrom C oksidase atau sebagai produksi ATP fungsinya. Jadi sitokrom C oksidase ini mengandung 3 atom tembaga per molekulnya. Satu subunit enzim mengandung 2 atom tembaga dan berfungsi untuk menerima elektron dari sitokrom C dan kemudian mentransfer elektron tersebut ke subunit 2. Subunit kedua mengandung tembaga lain dan terlibat dalam pengurangan oksigen molekuler dan akhirnya akan memproduksi energi. Sitokrom C oksidase juga membutuhkan besi yang berfungsi pada tahap oksidatif terminal dalam transport elektron mitokondria. Nah, ketika enzim mentransfer elektron, maka oksigen atau O2 akan direduksi untuk membentuk molekul air yang menghasilkan energi bebas yang cukup untuk produksi ATP. Nah, ketika kekurangan tembaga, maka akan merusak aktivitas dari enzim ini. Jadi, bisa dilihat pada gambar. Jadi, sitokrom C ini, jadi di sini tuh sitokrom C-nya, maka akan diterima oleh atom tembaga yang pertama. Nah, lalu di sini ada oksigen yang akan direduksi menjadi H2O2. Lalu di sini akan diteruskan ke subunit yang kedua, maka produk akhirnya ATP-nya akan meningkat. Nah, selanjutnya ada sumber dari tembaga. Jadi, tembaga itu biasanya ditemukan di berbagai jenis makanan seperti seafood, telur, susu dan olahannya, biji-bijian, serealia, daging-dagingan, kacang polong, kacang-kacangan, buah, sayur, dan juga coklat. Untuk jumlah tembaga atau kandungan tembaga per bahan makanannya bisa dilihat pada gambar di sebelah ini. Selanjutnya ada angka kecukupan dari tembaga. Jadi di sini saya sudah mengkategorikan berdasarkan jenis kelamin dan juga umur. Jadi di sini ada usia dan jenis kelamin dan di sini ada angka kecukupannya bisa dilihat sendiri di dalam tabel. Selanjutnya ada akibat dari kekurangan tembaga. Jadi akibat dari kekurangan tembaga ini yang pertama ada sindrom Menkes. Jadi sindrom Menkes adalah penyakit yang disebabkan karena kelainan gen pada ATP7A sehingga tubuh akan kekurangan tembaga. Gejala dari penyakit ini akan terlihat pada saat bayi berusia 2-3 bulan. Gejala yang ditimbulkan diantaranya seperti kelemahan sendi, rambut kering dan rapuh, gangguan pertumbuhan, masalah pada pembuluh darah, dan masalah pada syaraf. Adapun dampak lain yang diakibatkan karena kurangnya tembaga di dalam tubuh yaitu ada anemia yang berkaitan dengan kerja enzim seruloplasmin, hipopigmentasi atau depigmentasi kulit dan rambut yang berkaitan dengan kerja enzim tirosin, dan yang terakhir ada gangguan fungsi kekebalan tubuh yang berkaitan dengan kerja enzim superoksida dismutase. Selanjutnya ada toksisitas tembaga. Jadi toksisitas tembaga ini yang pertama ada Wilson disease. Jadi Wilson disease ini disebabkan karena adanya kelainan pada gen ATP7B yang berfungsi mengatur kelebihan tembaga dari organ hati ke empedu untuk dikeluarkan melalui urin dan tinja. Jadi apabila tembaga ini tidak dikeluarkan, maka akan terjadi deposisi tembaga pada berbagai jaringan tubuh. Gejala yang ditimbulkan dari Wilson disease adalah sebagai berikut. Yang pertama ada deposisi tembaga di hati yang dapat menyebabkan sirosis, peradangan, dan gagal hati. Yang kedua ada deposisi tembaga di ginjal yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Ada deposisi tembaga di kornea yang dapat menyebabkan cincin Kaiser-Fleischer atau emas kehijauan dan kecoklatan. Dan selanjutnya ada deposisi tembaga pada persendian yang dapat menyebabkan osteoartritis. Dan yang terakhir ada deposisi tembaga pada otak yang dapat menyebabkan disfungsi neurologi seperti kejang dan gangguan gerakan dan atau masalah kejiwaan seperti perubahan kepribadian. Nah, selanjutnya, adapun toksisitas dari tembaga yaitu akibat asupan tembaga yang berlebih. Jadi, asupan tembaga yang dapat ditoleransi menurut Food and Nutrition Board adalah 10 mg per hari. Apabila menelan tembaga dalam dosis besar, maka dapat menyebabkan toksisitas akut yang ditandai dengan nyeri epigastrium atau ulu hati, mual dan muntah, diare dan lesu, dan juga ada anoreksia. Gejala lain toksisitas dengan asupan tembaga dalam jumlah tinggi yang berkepanjangan adalah hematuria, yaitu urin berdarah, kerusakan hati yang berakibat pada penyakit kuning, dan kerusakan ginjal yang berakibat pada oliguria atau yaitu produksi urin sedikit, atau juga anuria yaitu tidak ada produksi urin sama sekali. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.